Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasindria Fadla Ayadana dari kelas 12 IPA. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang perjuangan dakwah Nabi di kota Madinah. Nabi Muhammad SAW, beliau lahir di Mekah di tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau pada tahun 571. Beliau berasal dari suku yang paling berpengaruh di Mekah, yaitu suku Quraisy. Nabi Muhammad sendiri dalam mendirikan agama Islam ini tidak langsung berdiri begitu saja, melainkan melewati sangat banyak cobaan dan rintangan. Bermula dari beliau hijrah ke Madinah yang saat itu umat Nabi Muhammad sudah berjumlah 70 orang. Namun di sisi lain mereka bertambah banyak, cacian bahkan penyiksaan yang mereka terima pun juga semakin banyak. Hingga akhirnya mereka mengadu kepada Nabi Muhammad untuk pindah dari Mekah. Ya, benar sekali, Nabi Muhammad diturunin wahyu bahwa di tanah Yasrib lah atau Madinah lah kalian akan bertempat tinggal. Akhirnya para sahabat bersiap-siap untuk melakukan hijrah. Namun mereka melakukannya secara diam-diam agar apa? Agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, sahabat yang pertama kali sampai di Madinah ialah Abu Salamah bin Abdul As'ad, kemudian Amir bin Robaah bersama istrinya, dan lain-lain. Ketika Nabi Muhammad hendak melakukan hijrah, orang-orang kafir Quraisy merencanakan untuk mengejar Nabi Muhammad dan membunuhnya. Tiba waktunya untuk menjalankan rencana tersebut, orang-orang kafir Quraisy mengelilingi rumahnya. Tapi mereka terkejut karena kenapa? Karena ketika mereka mendatangi rumahnya Nabi Muhammad, mereka malah menemukan Ali bin Abi Thalib yang berada di atas dipannya Nabi Muhammad. Mereka memutuskan untuk mengejar Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi pengejaran tersebut gagal sehingga mereka harus pulang dengan tangan hampa. Kemudian kejadian seperti itu sudah direncanakan Nabi sebelum Nabi berangkat. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, wa minan nasi may yashtari nafsahu batigha amradhatillah. Surat Al-Baqarah ayat 207. Di ayat itu mengenai Ali bin Abi Thalib ketika ia mau hijrah, namun dia ditahan dan untuk menetap sementara di Mekah. Agar apa? Agar menipu orang-orang kafir Quraisy. Sesampainya Nabi Muhammad dan umat-umatnya di Madinah, disitulah Nabi memulai lagi perjuangan dakwahnya di Madinah. Nabi dan para sahabat terus berusaha menyebarkan ajaran agama Islam kepada seluruh penduduk, termasuk orang-orang Yahudi dan Nasrani, terutama penduduk asli Madinah, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Walaupun mereka dulunya saling bermusuhan dan saling bunuh-membunuh, namun dalam penyambutan mereka kepada ajakan Nabi Muhammad itu sangatlah baik, hingga mereka menyatakan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad SAW dan bisa saling rukun hingga kini dan bersedia membantu beliau menyebarkan ajaran Islam. Namun ketika Nabi sudah diterima baik oleh orang-orang Madinah, bukan berarti perjuangan Nabi dan para sahabat mulus di Madinah. Meskipun sudah terhindar dari penyiksaan dari kaum Quraisy, perjuangan Nabi juga masih banyak halangan dan rintangan. Tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, umat Islam mulai menunjukkan kekuatannya. Ya, benar sekali, umat Islam mengadakan peperangan untuk pertama kalinya, yaitu Perang Badar. Saat itu orang Islam yang hanya berjumlah 313 orang, 2 orang di antara mereka berkuda dan 70 orang berunta, sedangkan yang lainnya adalah pasukan jalan kaki dengan perlengkapan seadanya. Nah, mereka dengan jumlah seperti itu, kemudian perlengkapan yang seadanya, mereka berani melawan orang kafir yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak, yaitu 1000 orang. Di antaranya 700 orang menaiki unta dan 300 orang menaiki kuda. Nah, disinilah Allah menunjukkan kekuasaannya dengan memenangkan orang iman dan membuat wajah Rasul beserta pasukannya menjadi putih berseri. Dalam surat Ali Imran ayat 107
35 insyaallah. Walaqad nasarukumullahu bibadari wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar. Padahal kamu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu kalian bertakwalah kepada Allah supaya agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Saking kuasanya Allah, ketika peperangan Badar selesai, ternyata ketika dihitung orang iman hanya 14 orang yang meninggal. Sedangkan orang kafir Quraisy 70 orang mati dan 70 orang ditawan. Kemudian bentuk perjuangan dakwah Nabi ketika di Madinah ada lagi, yaitu saat perang Khandaq atau perang Ahzab, yang jumlah musuhnya ada 10.000 orang, sedangkan orang iman hanya 3.000 orang. Kemudian ada lagi perang yang namanya perang Mu'tah, itu tepatnya di daerah Mu'tah, Yordania, yang dimana saat itu orang iman berjumlah 3.000 orang melawan 200.000 pasukan orang kafir, yang mana orang kafir ini saat itu termasuk pasukan yang terkuat, yaitu pasukan Hercules. Dan masih banyak lagi peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi. Nah, kenapa Nabi mengadakan peperangan? Kenapa tidak mengajak orang kafir ini secara baik-baik untuk bisa menetapi agama Islam? Karena ketika mereka diajak untuk menetapi agama Islam, lah kok di situ mereka malah menolaknya, maka Nabi pun tidak bisa hanya untuk berdiam diri. Karena mereka tidak mau untuk menetapi agama Islam, menolak agama Islam, akhirnya Nabi mengadakan perang seperti itu. Untuk apa? Untuk menunjukkan kekuatannya orang-orang Islam, bahwa mereka bisa perang walaupun jumlahnya sedikit, itu ditolong oleh pertolongan Allah. Ya, sekian itu saya presentasi dari saya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.